Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Pipin Dewi Saputri. Saya merupakan peserta pelatihan pelayanan KB tahun 2025. Di sini saya akan melakukan konseling pelayanan KB dengan menggunakan ABPK dan Roda Club. Mari kita simak videonya bersama-sama. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk. Ya Ibu, silakan duduk. Ibu selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bu mau konsultasi, Bu. Kamu mau konsultasi apa, Bu? Salah KB, Bu. Oh, Ibu ingin ber-KB. Oke, selamat datang Ibu ya. Saya perkenalan diri dulu, Bu ya. Saya Bidan Pipin, Bu. Saya yang bertugas pada hari ini. Ya. Ibu, sebelumnya Ibu udah tahu tentang KB itu apa? Alat kontrasepsi, Bu. Oh, iya. Mencegah kehamilan. Oh iya benar. Kenapa Ibu mau ber-KB? Bu, tolong ya, Bu. Iya. Takut kebobolan, Bu. Apa kebobolan? Kenapa Ibu? Kan barusan sekitar 3 bulan Oh, iya. habis melahirkan anak yang kedua. Oh. Terus jarak dari anak yang pertama ke yang kedua ini dekat, Bu. Iya, oke. Jadi tak maksudnya untuk sekarang ini jangan hamil dulu, Bu. Oh iya Ibu, kelahiran anak kedua Ibu ya. Alhamdulillah, perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan. Udah 2 ya Bu ya, Iya. jaraknya dekat. Oh iya. Terima kasih Bu ya sudah mau datang ke sini untuk berkonsultasi ya. Sebelumnya Ibu udah merasa nyaman belum sekarang dengan suasana kita saat ini? Udah. Di ruangan ini Bu kebetulan cuma kita berdua Bu ya. Insya Allah aman. Pintunya perlu saya tutup atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Oke, Ibu, sebelum kita mulai mungkin saya akan banyak tanya Bu ya, sedikit aja. Banyak tanya karena apa? Karena kalau misalkan mau memilih kontrasepsi yang tepat, nanti saya mengumpulkan informasi sama Ibu. Kemudian saya ingin memperkenalkan alat bantu juga, alat bantu kita dalam memilih kontrasepsi. Yang ini adalah alat bantu pengambilan keputusan Bu ya. Sama ada diagram ini Bu untuk mengecek metode kontrasepsi apa yang cocok, yang sesuai dengan kondisi Ibu saat ini. Oke Bu, sebelumnya saya tanya dulu Bu ya, identitas Ibu ya, dengan Ibu siapa? Bu Rizky. Ibu Rizky usia berapa Bu? 35. 35 tahun. Nama suami Bu? Bapak Haryono. Bapak Haryono. Usia? 37. 37 tahun. Ibu udah melahirkan 2 kali. Pernah keguguran? Tidak. Tidak pernah. Oke. Ibu lahirannya secara sesar atau secara normal? Normal. Normal. Oke. Sekarang Ibu masih menyusui, Ibu? Masih, Bu. Masih menyusui ya. Dicampur dengan susu? Tidak. Masih susu. Oke. Jarak anak pertama dengan anak kedua kata Ibu tadi dekat. Kalau saya boleh tahu berapa tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Siap Ibu. Ibu apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sekarang atau sebelumnya? Oh, jadi Bu, pas melahirkan anak kedua kemarin, saya ini memang punya riwayat darah tinggi. Oh, iya. Dari keluarga juga ada. Oh, dari keluarga juga ada darah tinggi. Terus pas Oke. kelahiran kemarin juga darah tinggi. Oh, berapa Bu pas kemarin lahiran tensinya? 150 per 90. Oh iya, jadi dirujuk? Iya. Oh iya, oke Ibu. Darah tinggi ya. Ada punya penyakit lainnya Bu seperti gula, Tidak, Bu. kurang darah? Tidak. Ibu sering sakit kepala? Tidak. Tidak pernah ya. Maaf, sakit payudara pernah? Tidak. Enggak pernah. Terus Ibu apakah punya keputihan? Tidak punya ya. Oke, keputihan enggak ada. Enggak. Pernah sakit kram perut? Tidak. Tidak juga. Nah, mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi, Bu? Tidak. Enggak pernah. Oke. Oke, alhamdulillah sudah. Baik Ibu. Kalau begitu untuk memastikan kata Ibu tadi kan punya riwayat darah tinggi, kita tensi dulu ya. Oke. Kiri ya? Iya. Oh iya Ibu. Ini Bu baru. Iya masih Bu ya. Berapa? Sekarang tensi Ibu 140 per 90. Ibu pernah lebih tinggi dari 150? Tidak sih Bu, pas melahirkan kemarin. Oke. Ibu rutin minum obat darah tinggi?
Enggak juga. Oke Bu, sebenarnya kita timbang dulu aja ya Bu ya. Timbang dulu Bu. Oke, silakan duduk Bu. Timbangnya normal ya Bu ya, 55 kilo. Oke, sebentar Bu ya. Lah. Oke Ibu, ini ada diagram Bu ya. Nah, sebelum saya memperkenalkan metode apa saja yang ada, kita lihat diagram dulu ini ya Bu. Karena Ibu masih menyusui, masih menyusui, anak Ibu usia 3 bulan ya. Jadi Ibu itu boleh menggunakan kontrasepsi apa saja kecuali kontrasepsi hormonal kombinasi. Maksudnya Bu? Jadi kan kalau misalkan KB itu ada yang suntik 1 bulan, sama 2 bulan, 3 bulan, sama pil Bu ya. Nah kalau misalkan yang suntik yang 1 bulan itu dia itu kombinasi Bu. Jadi hormonnya ada 2 ya. Jadi tidak boleh untuk ibu menyusui, sama juga dengan pil. Kalau yang kombinasi yang 2 hormon itu tidak boleh untuk ibu menyusui. Karena apa? Karena akan mempengaruhi produksi ASI-nya Bu ya. Jadi kontrasepsi hormonal yang kombinasi ibu tidak cocok. Ditambah lagi kita lihat lagi Bu ya, ibu kan darah tinggi Bu ya. Nah darah tinggi juga sama Bu kasusnya. Kalau darah tinggi juga ibu boleh menggunakan alat kontrasepsi apa aja kecuali yang kombinasi tadi. Nah di sini Bu ya, saya akan memperkenalkan pakai alat bantu ini Bu. Nah, macam-macam metode kontrasepsi Bu ya. Nah, ini ada metode kontrasepsi jangka panjang sangat efektif Bu ya. Terus di sini ada kombinasi pemakaian yang benar, dan ini yang pemakaian efektif dengan pemakaian yang benar ya. Jadi Ibu udah terbayang ada yang Ibu ketahui dari alat kontrasepsi ini? Yang sering dengar sih implan, suntik. Oh iya. Oke. Nah, Ibu untuk yang tidak boleh dipakai Ibu tadi kan yang kombinasi tadi Bu ya. Yang kombinasi itu yang suntik 1 bulan sama pil yang kombinasi. Nah, selain dari itu Ibu boleh, cuma kalau misalkan Ibu kan usianya masih muda Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang jangka panjang seperti tubektomi dan vasektomi ini kurang disarankan ya Bu. Karena apa? Karena ini bersifat permanen, tidak mengembalikan kesuburan lagi. Nah Ibu, saya tanya, Ibu kira-kira mau yang jangka panjang atau bagaimana kontrasepsinya Bu? Yang panjang. Yang panjang. Tapi kalau yang panjang ini Bu, ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, dan implan. Ya, Ibu mau dibahas satu-satu ini ya. Ya, alat kontrasepsi AKDR itu contohnya IUD Bu, atau spiral ya. Yang ini sangat efektif ya. Ibu tidak perlu takut lupa seperti nupil atau suntik, tidak kembali. Ini efektivitasnya bisa dipakai 8 tahun. Tapi Bu, ini tindakannya harus dimasukkan ke dalam rahim. Iya, itu Bu. Gimana Ibu sampai saat ini udah kebayang Ibu mau kontrasepsi apa? Kayaknya saya takut Bu kalau dimasukin kayak gini. Takut Ibu ya? Iya Bu, kebanyakan takut, tapi tidak mengapa Bu, karena dia cuman agak terasa tidak nyaman pada saat proses pemasangannya, tapi selebihnya itu aman. Terus Bu, gimana kalau misalkan selain alat kontrasepsi dalam rahim, Ibu ada minat atau tertarik menggunakan KB apa Bu? Coba mau suntik Bu. Suntik, oke. Suntik berarti yang 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya. Karena apa? Karena yang 1 bulan tadi Ibu tidak layak berdasarkan diagram ini Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan kontrasepsi suntik progestin. Jadi KB suntik ini Bu, hormonnya cuma 1. Ini aman untuk ibu menyusui dan aman untuk orang yang darah tinggi tadi. Oh, aman. Aman insya Allah. Ya, ini Bu ya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu Ibu harus mengulangi lagi suntikannya. Ya, tapi memang Bu ya,
ada keterbatasan misalkan, yaitu keterbatasannya tadi, efek sampingnya tadi. Efek sampingnya itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi ibu. Terkadang ada yang flat saja dalam penggunaannya awal ataupun sama sekali tidak haid. Kalau tidak haid itu, Tapi itu bukan tidak masalah, hamil Bu. kan, Bu? Iya, itu bukan masalah, itu bukan suatu penyakit dan bukan tanda-tanda kehamilan, karena memang kalau ibu menggunakan kontrasepsi dengan secara baik dan benar, tidak lupa jadwal kunjungan ulang nanti, itu merupakan pengaruh dari hormonan KB suntik tersebut. Iya, Bu. Ini keuntungannya ibu bisa berhenti kapan waktu, misalkan ibu merasa mau berhenti atau mau hamil lagi, tidak apa-apa, dia kesuburannya bisa kembali lagi. Seperti itu, aman Bu. Cuman kalau misalkan KB suntik ini tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual, Bu ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan ibu atau sudah ada gambaran ibu mau menggunakan metode KB apa sampai sini? Bu, kayaknya saya udah ada gambaran mau pilih KB suntik. Oh iya, jadi mau berKB suntik ya Bu Iya. ya? Iya Bu. Bu, terus kapan saya bisa mulai langsung KB? Oke, ibu main terakhirnya kapan? Bu udah main belum dari semenjak ini? Hari ini lagi haid. Hari ini lagi haid. Hari pertama keluar haid? Iya, hari ini. Oh, hari pertama. Oke. Nah, kebetulan Bu ya, kalau misalkan memang hari pertama ibu sekarang lagi haid, kita bisa langsung ini Bu, menggunakan KB pada hari pertama haid Bu. Langsung disuntik. Iya, langsung disuntik Bu ya. Oke Bu ya, tunggu sebentar, saya cuci tangan dulu Ibu ya. Oke Ibu, alhamdulillah ya, sudah suntik. Bagaimana rasanya Bu? Agak ngilu-ngilu sedikit. Iya, sedikit tidak nyaman ya Bu ya. Oke, Ibu sudah disuntik. Ini ada kartu peserta KB. Jadi kartu ini nanti Ibu bawa pulang ya. Di sini udah saya isi Bu, tanggal untuk kunjungan ulang. Berarti suntik hari ini, nanti Ibu kembali lagi tanggal 28 November. Bu ya, kesini lagi. Ibu jangan lupa diusahakan, kalau saya boleh saran, harus tepat waktu Bu ya. Jadi 3 bulan lagi Bu ingat ya, nanti Ibu lihat di sini. Di sini udah ada tensi sama berat badan udah tulis, jadi bisa mengontrol nanti Bu ya. Sampai di sini Ibu ada yang bisa saya bantu? Mau nanya Bu tentang KB suntik ini, banyak yang bilang katanya dapat bikin gendut. Oh iya Ibu, iya, pertanyaan yang bagus sekali Bu. Tadi lupa ya nanya ya. Oke Ibu, ini Bu ya, ada mitos Bu. Ada mitos dalam pemberian KB. Jadi Bu, kalau misalkan gendut itu Bu ya, tergantung pola makan ya. Kalaupun memang misalkan ada kenaikan Bu berat badan, itu kita atur pola makannya. Memang biasanya ada yang mengalami kenaikan 1 kilo atau 2 kilo setiap tahunnya, tapi itu bisa kita kontrol. Makanya fungsinya kartu peserta ini kan, setiap Ibu kunjungan ulang dicatat terus Bu kenaikan berat badan Ibu berapa ya. Terus Ibu, saya lupa tadi ya, sebelum pulang kan Ibu sudah suntik KB. Ini kan hari pertama Ibu haid. Nanti kalau misalkan udah seminggu Bu, udah bersih, Ibu boleh langsung kalau mau melakukan hubungan suami istri udah bisa. Tidak perlu pakai pengaman. Ibu jangan takut. Aman Bu. Aman. Iya. Kalau itu bobolan. Insya Allah tidak, Ibu harus. Saya mengerti perasaan Ibu ya. Ya, ada lagi Bu pertanyaan? Cukup Bu, kayaknya cukup. Ya, ini dibawa pulang Bu ya. Jangan lupa 3 bulan lagi Ibu kontrol lagi. Tapi kalau misalkan sebelum waktu kontrol ulang ya, kunjungan ulang, Ibu ada masalah atau misalkan ada keluhan, Ibu boleh datang lagi di sini ya, atau Ibu boleh telepon saya. Ya, nomor telepon saya ada di sini. Ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, salam sehat selalu Ibu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.